Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insan wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa hidup jadi lebih bahagia. Takwa adalah cahaya yang membimbing jiwa menuntun langkah di jalan yang mulia. Janganlah kita lelah berusaha, mari ubah lelah menjadi ilah kita ada. Karena takwa adalah jalan menuju hidup lebih bermakna. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang kita hadapi, dan semoga kita juga dilimpahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di zaman modern ini generasi muda menghadapi tantangan yang luar biasa. Teknologi telah mengubah cara hidup kita. Banyak yang mengandalkan kecanggihan teknologi, tapi di sisi lain ada yang bekerja keras tapi tanpa strategi yang pas, sehingga usaha mereka hanya menghasilkan hasrat cemas. Penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa 70% generasi muda zaman sekarang ini sering merasa kelelahan mental karena kurangnya keseimbangan kerja antara usaha fisik dan jiwa. Fenomena ini memunculkan konflik antara kebutuhan untuk produktivitas kerja dan kesehatan mental. Dan fenomena yang terjadi ini, khatib akan membahas bagaimana Islam memandangnya dalam khutbah singkat ini dengan judul Islam dan Keutamaan Kerja Cerdas Tanpa Mengabaikan Kerja Keras. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berbicara mengenai judul ini, mari kita menelaah sejenak bagaimana Islam telah mengajarkan dan telah membeberkan SOP dan panduan sukses dalam bekerja. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattahu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Berdasarkan ayat ini, rezeki itu harus diusahakan dan diperjuangkan. Bertalian dengan ayat lain, Allah telah tegas menyatakan bahwa cara mendapat rezeki adalah dengan bekerja. Sebagaimana pula dalam firman Allah, "Fa-idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sebagai bentuk implementasi dari kedua ayat tersebut, mari kita menelisik kisah inspiratif dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang merupakan seorang miliarder muslim yang sangat sukses pada masanya. Dikisahkan dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab qabla al-Islam bahwasanya Abdurrahman bin Auf berasal dari kalangan orang miskin yang tak memiliki apa-apa. Suatu ketika, tatkala kaum muslim hijrah dari Mekah ke Madinah, kebetulan Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', orang terkaya dari kaum Ansar saat itu. Hebatnya, saat tidak saja dengan senang hati menerima Abdurrahman yang sudah jatuh miskin sebagai saudaranya, tetapi juga menawarkan separuh hartanya.
bahkan rela andaikan ia harus menceraikan salah satu istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad, aku adalah orang Ansar yang paling kaya, maka akan aku beri separuh hartaku untukmu. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku, siapa yang engkau suka, nanti akan aku ceraikan untukmu. Jika ia telah halal, maka nikahilah, kata Sa'ad. Namun apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Tidak terduga, Abdurrahman bin Auf justru menolak tawaran Sa'ad, bukan karena sombong tidak mau menerima aluran tangan, hanya ia ingin hidup mandiri dengan diri payahnya sendiri. Di saat tak memiliki harta sepeser pun, lelaki muhajirin itu masih menunjukkan pribadinya sebagai seorang pekerja keras yang tidak mengandungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Semoga Allah memberikan harta dan keluargamu, tapi maaf, aku tidak membutuhkan itu. Begini saja, apakah ada pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini? Tanya Abdurrahman ketika itu, saat menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Lalu sesampainya di pasar, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Abdurrahman melakukan riset market dan memutuskan untuk menjual keju dan minyak sapi. Beriring dengan waktu, usahanya sukses dan dia berhasil menjadi seorang miliarder. Terbukti sejak saat itu tampilan Abdurrahman tampak lebih mapan, pakaiannya mewah dengan wangi parfum yang membuatnya lebih berwibawa. Tampaknya etos kerja dan semangat kerja keras lelaki muhajirin ini senapas dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tertuang dalam hadis, "Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahu Dawud alaihi salam kana ya'kul min 'amali yadihi." Yang artinya kurang lebih tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dilengkapi dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yuhibbu ayya amila ahadukum amalan ayyutqina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kesuksesan Abdurrahman bin Auf ini tidak saja karena kerja keras yang dimilikinya, tetapi juga dorongan kecerdasan spiritual yang dipegangnya. Semangat ibadahnya yang tak pernah redup serta kegemarannya dalam bersedekah membuatnya sukses dalam karir bisnisnya. Dari kisah Abdurrahman bin Auf dapat kita ambil beberapa pelajaran berharga, bahwa dalam bekerja perlu adanya keseimbangan antara kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras dalam artian berani, bersungguh-sungguh, serta pantang menyerah. Sedangkan kerja cerdas dalam artian berinovasi, berkreasi, dan mampu menjalin hubungan baik bersama sang lain. Jadi kerja keras yang dimaksud tidak hanya masalah strategi dan ilmu. Kerja cerdas yang dimaksud tidak hanya masalah strategi dan ilmu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dari pekerjaan kita saat ini mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi insan yang produktif, cerdas, dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ahdukum ala ta'atihi la'allakum turja'un. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kuntum as-sayyi'ata al-hasanah
تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.